Shobi, kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Di segmen 2 ini kita akan ngebahas sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu pada saat menginjak usia 20-an. Nah Shobi, banyak sekali teman-teman remaja di luar sana yang ingin cepat sukses, padahal belum tentu itu menjadi prioritas utama yang harus kita segera laksanakan. Dan kegelisahan tersebut muncul dari berbagai macam aspek. So, pada episode kali ini kita bakal bahas gimana sih cara menikmati proses dan menemukan jati diri kita. Nah Shobi, supaya suasana lebih hidup, kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya luar biasa. So langsung aja kita sapa-sapa beliau. Halo Kak, boleh sapa-sapa Shobi yang ada di rumah dan perkenalkan diri Kakak. Oke, halo Shobi yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Abiyu Wakramabluda, akrab dipanggil Abi. Di sini aku sebagai winner Duta Fakultas Daun Komunikasi tahun 2025. Halo Kak Abi, salam Halo. kenal. Nah Shobi, kenapa sih kita mendatangkan Kak Abi sebagai narasumber kita pada hari ini? Kak Abi merupakan mahasiswa Prodi BKI, yakni Bimbingan Konseling Islam, yang sangat sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, yakni bagaimana menanggapi kegelisahan remaja terkait, wah aku ini sukses tapi teman aku lebih sukses. Itu bisa kita bahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, di usia 20-an banyak sekali tekanan dari berbagai arah, seperti kamu harus cepat kerja dan juga sudah mapan. Nah, Kak Abi, kalau menurut Kak Abi sendiri nih ya, fase usia 20-an itu fase seperti apa sih? Apakah tuntutan untuk cepat kerja, tuntutan untuk sukses itu real atau hanya sebenarnya cuma tekanan sosial aja? Kalau menurut Kak Abi gimana? Oke, jadi sebenarnya untuk usia 20-an kan itu sudah masuk ke fase transisi atau yang biasa kita sebut sebagai emerging adulthood. Nah, fase emerging adulthood itu fase-fase di mana kita sedang mencari jati diri. Jati diri untuk kita eksplor apa yang kita suka, apa yang kita pengen, entah itu karir, hubungan, dan sebagainya. Dan juga usia 20 itu sudah masuk ke fase remaja akhir, yang di mana fase remaja itu ada beberapa tahapan. Ada fase remaja awal, fase remaja pertengahan, dan juga fase remaja akhir. Dan untuk usia 20-an itu kan masuk ke remaja akhir, dan juga itu ibaratnya gapnya dekat dengan fase kita ke tahap pendewasaan. Nah, biasanya di usia 20-an ini kan kita biasanya kayak bimbang untuk kita mau explore kita di masa remaja atau kita udah mempersiapkan kita di fase yang sudah serius. Nah, terkadang kita juga kadang bingung kan untuk sukses tuh harus di usia berapa sih dan sebagainya. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Dan juga sebenarnya kalau misal dari pribadinya pingin atau udah pingin mencapai sukses di usia 20-an itu nggak apa-apa banget, tapi juga itu bukan termasuk untuk tekan kita bahwa sukses harus di usia 20, seperti itu. Dan kembali ke pribadi masing-masing. Dan juga apakah sukses itu dan juga mapan itu tekan sosial, nah itu bisa masuk ke tekan sosial karena untuk sukses dan sebagainya kan itu kembali ke diri kita, apakah kita mau untuk memulai dan sebagainya, seperti itu. Nah, padahal proses kan setiap orang itu berbeda ya Kak, dan tidak harus punya tujuan yang besar gitu. Oke, kalau menurut Kak Abi sendiri nih ya, sebenarnya teman-teman di luar sana itu banyak banget loh Kak Abi yang suka merasa tertinggal karena mereka melihat kesuksesan orang lain. Nah, kalau menurut Kak Abi sendiri nih, mungkin sebagai mahasiswa Prodi BKI, bagaimana sih cara mengatasi kegelisahan tersebut agar kita itu bisa terfokus apa yang ingin kita capai tanpa harus menitik beratkan pada kesuksesan orang lain? Oke, betul. Jadi seharusnya kita di usia 20-an kita tuh harus kayak membangun akar atau pondasi kita supaya kita nggak terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya sesuai yang kita lihat, karena proses tiap orang kan beda-beda. Kalau misal kita terlalu menitik beratkan diri kita ke proses orang lain, itu jadinya malah kita sendiri stres dan kita bingung harus gimana, seperti itu. Dan juga tumbuh kembang tiap orang kan beda-beda, ada yang tumbuh kembangnya cepat, ada juga yang tumbuh kembangnya lambat. Nah, kalau misal kita terlalu memaksakan tumbuh kembang kita seperti orang lain, ya itu takutnya jadinya kita hilang arah atau kita bingung, seperti itu. Dan seharusnya kalau misal kita sudah mulai proses yang kita jalani, kita tuh harus menikmati proses kita dan
bahwa proses yang kita jalani juga itu adalah guru terbaik kita, seperti itu. Oke, jadi berarti kita harus fokus pada diri sendiri dan sudah, karena kesuksesan itu setiap orang berbeda-beda ya Kak ya. Jadi benar. kita harus benar-benar fokus terkait apa yang ada di depan kita. Oke, baik. Luar biasa sekali. Dan berarti proses itu adalah kuncinya ya Kak. Tapi kadang tuh kita melihat teman sudah kerja, teman sudah berkembang, kita tuh jadi overthinking gitu. Gimana Kak? Oke, jadi overthinking itu terjadi karena kita itu sesuai yang saya bilang tadi, kita terlalu menitik beratkan diri kita ke orang lain dan kita terlalu terpaku sama ekspektasi orang lain. Padahal kalau misalnya kita lihat hidup kita kan milik kita sendiri kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita terlalu mengikuti ekspektasi orang lain, takutnya itu malah jadi bumerang ke kita dan malah menimbulkan penyakit-penyakit mental yang tidak kita inginkan ke depannya, seperti itu. Oke, berarti pada intinya kita harus benar-benar lebih aware ya terkait dengan kesehatan mental kita Betul sendiri. sekali. Jangan sampai kegelisahan tentang masa depan yang awalnya merupakan hal yang baik, memikirkan masa depan, malah menjadi tekanan mental untuk diri kita sendiri. Oke, lalu Kak Abi, jati diri dan juga tekanan terkadang itu timbul karena adanya ekspektasi. Nah, kebanyakan dari showbiz seperti itu. Lalu menurut Kak Abi, ada nggak sih tips bagaimana cara agar ekspektasi tersebut bisa bukan menakut-nakuti, malah dijadikan sebagai bahan bakar kita untuk menggapai mimpi tersebut? Boleh, silakan Kak Abi. Oke, jadi untuk Shopee yang ada di rumah, yang mungkin sekarang lagi ibaratnya lagi menuruti ekspektasi orang lain, nah itu sesuai yang tadi Kak Ais bilang, itu bisa kita buatkan sebagai patokan kita untuk berkembang dan kita buat untuk semangat, seperti itu dan teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga itu kita apa ya bahasanya, kayak kita juga harus mengenal diri kita sendiri, kita harus self acceptance. Kalau misalnya kita sudah self acceptance, insya Allah kedepannya teman-teman akan gampang untuk memulai ke hal yang lebih serius, seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah di self acceptance ya. Jadi kita harus menerima diri sendiri dan melakukan proses dengan udah lurus aja sesuai dengan jalan masing-masing. Iya. Seperti itu ya Kak ya. Oke. Nah, mungkin bisa nih Kakak sharing-sharing dari pengalaman Kakak sendiri. Oke, jadi kalau aku boleh sharing teman-teman, jadi aku tuh dulu sewaktu SMA tuh anaknya introvert banget, dan berakhir aku ada fase waktu aku UTBK, belajar UTBK tuh aku udah mulai menata hidupku, aku udah memilih jalanku nanti di umur 19, 20 dan sebagainya itu harus ngapain sih. Nah itu mungkin bisa jadi tips buat Shopee ada di rumah. Jadi dari sekarang kalian bisa memulai menata hidup kalian nanti ke depannya seperti apa. Boleh menikmati masa-masa muda kalian, tapi tetap harus ada batasnya, seperti itu. Oke Kak Abi, berarti pada intinya kita harus menata sebaik mungkin, memplanning sebaik mungkin, dan berusaha tanpa harus ada kegelisahan yang mengganggu dan bahkan menghalangi langkah kita untuk menggapai apa yang memang sudah kita targetkan dari awal. Seperti itu ya Shopee ya. Oke. Nah, satu lagi nih Kak, gimana sih caranya supaya kita nggak membandingkan proses diri sendiri dengan orang lain? Karena kan pada akhirnya sukses itu bukan perlombaan siapa yang di garis finish duluan. Ya. Oke, buat Shopee yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi bingung, jadi buat teman-teman nikmati proses yang kalian jalani, jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk salah dan sebagainya. Dan juga jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah awal dari kunci kesuksesan kalian. Dan juga habiskan jatah gagal kalian, dan untuk tiap orang pasti punya zona sukses waktunya masing-masing. Jadi pokoknya teman-teman udah berusaha, insya Allah yang tertakar tidak akan pernah tertukar, seperti itu. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Jadi aku bisa simpulkan nih Sobi, kalau setiap orang tuh punya proses dan waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Dan usia 20-an bukan soal cepat sukses dan sudah mapan. Tapi soal mengenal diri sendiri dan menikmati setiap proses menuju kesuksesan. Sampai jumpa di Showtime selanjutnya. This is Showtime.